Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Mursyid. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan Pendidikan Sosiologi kelas 7A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas proposal saya yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Hadi Saputra, SPD MSI, selaku dosen mata kuliah Seminar Sosiologi. Adapun judul dalam penelitian saya ialah eksistensi pariwisata religius dalam kehidupan masyarakat Gantarang Lalang Bata di Kabupaten Kepulauan Selayar. Tujuan saya melakukan penelitian di tempat ini ialah saya ingin mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat di sana dengan adanya wisata religi tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa jika suatu wisata pasti akan menghasilkan suatu dampak, baik itu ekonomi, pembangunan, serta kehidupan masyarakatnya. Jadi di sini saya sangat tertarik untuk melakukan penelitian di tempat itu. Adapun isi dari proposal yang saya telah kerjakan pada bab 1 ialah pendahuluan, latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah yang saya ambil ialah saya memasukkan wisata-wisata yang ada di Indonesia. Salah satunya ialah wisata religi. Selain itu, saya juga memasukkan sejarah Gantarang Lalang Bata sebagai pusat islamisasi di Pulau Selayar pada abad ke-17. Selanjutnya ialah rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini ialah yang pertama, bagaimana keadaan wisata religius di Gantarang Lalang Bata Selayar. Yang kedua, bagaimana kehidupan masyarakat Gantarang Lalang Bata dengan adanya pariwisata religius tersebut. Selanjutnya ialah tujuan penelitian. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana keadaan wisata religius Gantarang Lalang Bata Selayar. Untuk mengetahui kehidupan masyarakat Gantarang Lalang Bata dengan adanya pariwisata religius. Selanjutnya ialah manfaat penelitian. Manfaat diadakannya penelitian ini ialah secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang kepariwisataan. Dan secara praktis, bagi pembaca dapat menambah pemahaman tentang wisata yang berbasis religi Gantarang Lalang Bata Selayar, memberi pengetahuan kepada pembaca tentang bagaimana wisata religi Gantarang Lalang Bata Selayar, menambah pengetahuan tentang kehidupan masyarakat Gantarang Lalang Bata Selayar, dan bagi peneliti ialah mendapat pengalaman langsung dalam penelitian, dapat mengetahui Gantarang Lalang Bata secara langsung, dapat mengetahui dampak dari wisata religi Gantarang Lalang Bata bagi kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya ialah definisi operasional. Untuk menghindari adanya kesalahan dan penafsiran, maka definisi operasional dalam penelitian ini ialah keadaan wisata religi saat dilakukan penelitian, mulai dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan penggambaran keadaan lokasi. Yang kedua ialah kehidupan masyarakat wisata religi, ialah pernyataan masyarakat atau penduduk mengenai wisata religi dalam kehidupan mereka di lokasi tersebut. Kita beralih ke bab 2 ialah kajian pustaka. Kajian pustaka yang pertama ialah kajian konsep. Kajian konsep terdiri dari pengertian eksistensi, pengertian pariwisata, pengertian wisata religi, dan pengertian masyarakat. Yang selanjutnya ialah kajian teori. Dalam kajian teori ini, saya mengambil teori perubahan sosial. Menurut Surjono Sukanto, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku antar kelompok masyarakat. Ada beberapa teori yang mendasari terjadinya perubahan sosial di masyarakat, ialah teori evolusi, teori konflik, teori fungsionalis, dan teori siklis. Keempat jenis perubahan sosial tersebut
yang dimana salah satunya ialah saya mengambil teori fungsionalis, yang yaitu ialah yang terjadi perubahan secara cepat, dan jika perubahan tersebut bermanfaat, maka masyarakat dapat menerimanya dengan baik. Selanjutnya ialah kerangka pikir. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini ialah eksistensi pariwisata religius dalam kehidupan masyarakat Gantarang Lalang Bata di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang terdiri dari keadaan wisata religi dan kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya ialah hasil penelitian terdahulu. Dari penelitian ini terdapat pula hasil penelitian sebelumnya, yang dimana berbagai penelitian yang dilakukan di Gantarang Lalang Bata, namun beberapa peneliti melakukan penelitian mengenai sejarahnya saja, termasuk yaitu Wawan Hermawan pada tahun 2015 dalam penelitiannya yang berjudul Gantarang Lalang Bata sebagai pusat kegiatan Islamisasi di Pulau Selayar abad 17. Dalam penelitiannya ini, ia meneliti mengenai sejarah Islamisasi di Pulau Selayar pada abad ke-17. Ia mengumpulkan data melalui library research dan field research. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan ialah dia meneliti mengenai sejarah Islamisasi, sedangkan saya meneliti ialah mengenai kehidupan masyarakatnya. Selanjutnya ialah bab 3, metode penelitian. Pada metode penelitian ini terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil ialah penelitian deskriptif kualitatif yang berdasarkan dengan penelitian lapangan atau field research field work, merupakan penelitian kehidupan sosial masyarakat secara langsung yang mengambil data dari lapangan atau masyarakat. Pendekatan penelitian yang saya ambil dalam penelitian ini ialah studi fenomenologi, yang dimana penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya ialah lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian yang saya teliti ialah di Dusun Gantarang, Desa Bontomaranu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Fokus penelitian sesuai dengan permasalahan judul yang telah diambil, maka penelitian ini dilaksanakan tepatnya di Dusun Gantarang, Desa Bontomaranu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang berfokus untuk mengetahui bagaimana pengaruh pariwisata religius dalam kehidupan masyarakat di Gantarang Lalang Bata. Selanjutnya ialah informan penelitian. Pada penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu, yang dimana di sini saya sudah mengetahui siapa yang saya akan teliti, yaitu masyarakat di Gantarang Lalang Bata Selayar. Selanjutnya ialah jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang saya ambil ialah data primer dan data sekunder. Selanjutnya ialah instrumen penelitian. Instrumen paling utama pada sebuah penelitian kualitatif ialah peneliti itu sendiri. Seperti yang disebutkan oleh Gama, bahwa instrumen penelitian adalah manusia itu sendiri. Artinya peneliti harus sepenuhnya memahami dan adaptasi terhadap situasi sosial dalam kegiatan penelitian itu. Selanjutnya ialah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya ialah teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematika data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,
dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. 1. Pengumpulan data merupakan langkah utama dalam sebuah penelitian. 2. Reduksi data merupakan komponen utama dalam menganalisis data. 3. Sajian data merupakan suatu rakitan dari informasi yang memungkinkan kesimpulan dengan singkat dan dapat mudah dipahami. Yang keempat, penarikan kesimpulan yang dilakukan pada awal penelitian. Peneliti sudah mengerti apa yang ditemui di lapangan sesuai dengan hasil penelitian dan mencatat semua peraturan sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan nanti. Selanjutnya ialah keabsahan data. Teknik pengumpulan data triangulasi yang diartikan sebagai teknik data yang digabungkan dari berbagai teknik data dan sumber yang ada. Menurut Sugiono, ada 3 macam triangulasi, ialah triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Selanjutnya ialah etika penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti sangat berhati-hati dalam bertindak dan bertutur kata, karena peneliti sangat mengerti akan sopan santun. Penelitian ini menggunakan etika sebagai berikut, ialah kesopanan. Kesopanan merupakan cermin dari tingkah laku manusia. Yang kedua ialah menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Peneliti sangat memperhatikan hak-hak dan informasi dari masyarakat. Jika ada data yang bersifat privasi dan rahasia dan tidak boleh diumumkan ke publik, maka peneliti tidak mengambilnya. Ya, itulah tadi tugas presentasi proposal dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan karena di sini saya masih belajar. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.